Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 179, melanjutkan tema yang sudah kita awali pada pertemuan sebelumnya, yaitu bacaan zikir sore. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang kedua. Di antara wirid yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di sore hari adalah bacaan wirid yang mirip sebenarnya dengan bacaan wirid yang di pagi hari, hanya ada sedikit perubahan, ya, hanya sedikit perubahan. Dan kalau kita sudah hafal zikir pagi, insya Allah lebih mudah untuk menghafalkan zikir sore ini, yaitu membaca wirid berikut 1 kali. Berapa kali, Bu? 1 kali. Dan ini bacaannya pendek, tapi kandungannya sangat dalam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Kalau di pagi hari bagaimana, Bu? Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Jadi cuma ubah apanya? Urutannya saja. Kalau di pagi hari yang di depan apanya? Asbahna. Kalau di sore hari yang di depan amsayna. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut. Ini enggak ada perbedaannya. Wa bika nahya wa bika namut sama, pagi maupun sore. Perbedaan berikutnya adalah wa ilaikal masir. Kalau di pagi hari apa, Bu? Wa ilaikan nusyur. Ya. Walaupun maknanya mirip, akan tetapi ada perbedaan redaksi, ya. Wa ilaikal masir. Ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa terjemahannya? Allahumma bika amsayna, ya Allah, dengan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Nah, karena ini zikir sore, makanya yang didahulukan kalimat napa? Amsayna. Kalau zikir pagi tadi apa yang didahulukan? Asbahna, karena pagi hari. Wabika asbahna, dan dengan pertolonganmu pula kami memasuki waktu pagi. Landasan dari bacaan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manakala beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW apabila memasuki waktu sore, beliau membaca zikir tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad
dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa kandungan inti dari bacaan ini? Kandungan intinya ada 3. Yang pertama adalah karunia Allah. Yang kedua adalah kekuasaan Allah. Yang ketiga adalah hari kiamat. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama apa? Karunia Allah. Yang kedua, kekuasaan Allah. Yang ketiga, hari kiamat. Ini kira-kira secara global isi dari bacaan zikir sore ini. Kita awali dari pembahasan yang pertama atau tema yang pertama, yaitu tentang karunia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia berupa nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Dan dari nikmat itu ada yang sifatnya rutin dan ada yang sifatnya insidental. Insidental atau insidental itu artinya kadang-kadang. Jadi nikmat Allah itu ada yang rutin, ada yang insidental. Yang rutin, contohnya apa, Bu? Nikmat yang rutin, apa contohnya? Bisa bernafas, bagus. Ya, ini rutin. Apalagi, Bu, yang rutin? Ini apa ini? Bisa melihat. Rutin atau tidak? Rutin. Ini apa? Bisa mendengar. Rutin atau bukan? Rutin. Ini apa? Bisa berbicara. Ini rutin. Termasuk juga aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Itu nikmat rutin atau bukan? Rutin. Kalau ada satu saja yang mampet, apa jadinya? Stroke. Kenapa? Stroke. Ya. Ini nikmat bisa apa? Berpikir. Itu juga nikmat yang sifatnya rutin. Yang kedua, nikmat yang sifatnya insidental, kadang-kadang. Apa contohnya? Dapat arisan. Kenapa? Dapat arisan. Apa itu rutin? Jenengan ikut arisan setahun, dapatnya berapa kali? Ya sekali, satu putaran. Kalau pesertanya 12, arisannya tiap bulan, berarti cuma sekali. Sisanya 11 nonton. Nonton apa? Nonton temannya dapat arisan. Ya, ini nikmat yang insidental. Anak lahir itu nikmat sifatnya apa? Insidental. Ya. Dan macam-macam. Masih banyak contoh-contoh nikmat yang sifatnya insidental. Nah, biasanya orang itu lebih ingat nikmat yang rutin apa yang insidental? Hah? Jangan lebih ingat bisa bernafas apa dapat arisan? Padahal bisa jadi nikmat yang rutin itu lebih berharga daripada apa? Yang insidental. Sekarang saya tanya, lebih berharga mana? Jenengan bisa bernafas apa dapat arisan? Jenengan milih dapat arisan terus orang bisa ambekan? Atau bisa ambekan tapi nggak dapat arisan? Pilih yang mana? Dua-duanya ya. Itulah manusia. Ya. Saking rutinnya mendapatkan nikmat sampai kadang-kadang dia itu lupa. Dan gara-gara nggak dapat nikmat yang insidental, jadi lupa dengan nikmat yang sifatnya rutin. Padahal nikmat yang sifatnya rutin itu bisa lebih berharga daripada yang insidental. Jenengan ngarep-ngarep pengen dapat arisan. Besok Sabtu, misalnya arisannya hari apa? Sabtu.
Jenengan sudah berdoa kepada Allah. Biasanya orang tahajud, ujuk-ujuk apa? Tahajud. Minta ya Allah, moga-moga ngesuk oli arisan. Mudah-mudahan besok dapat arisan. Terus berdoa. Biasanya keluar rumah nggak pernah baca doa. Ini baca apa? Doa. Biasanya setoran sama bendahara nggak pernah baca bismillah. Sikim baca apa? Bismillah. Dengan harapan apa? Namanya yang keluar ketika dikocok. Begitu dikocok keluar ternyata bukan kita yang keluar. Kecewa apa mboten? Kecewa. Dan kadang-kadang kecewanya ini sampai berminggu-minggu. Sampai berminggu-minggu, sampai dia melupakan bahwa nikmat Allah yang selalu diberikannya secara rutin itu justru lebih berharga dibandingkan dapat arisan. Apa tadi contohnya? Bisa bernafas. Ya. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memang sengaja untuk tidak memberikan arisan kepada jenengan saat itu. Mbok kesenangan terus ambekane mandek. Saking bahagianya berhenti bernafas. Akhirnya sama Allah sudahlah. Biar bisa bernafas aja, sementara jangan dikasih arisan. Mungkin ya. Nah, dari nikmat-nikmat yang sifatnya rutin itu salah satunya adalah yang disebutkan di dalam zikir tadi. Allahumma bika napa? Amsayna wa bika asbahna. Oh ya, kita belum baca ya. Ayo kita baca dulu. Ya, saya dulu nanti jenengan baca. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Nah, ini latihan ya, sebenarnya insya Allah sih nggak mengubah makna, tapi latihan bacanya sesuai dengan apa yang tertulis. Contoh misalnya Allahumma bika, bika panjang, itu sebenarnya nggak merubah makna, tapi latihan. Allahumma bika, bikanya itu pendek atau panjang? Pendek. Terus lagi wabika asbahna, pendek lagi. Yang panjang adalah na, itu panjang. Wabika pendek lagi. Yang panjang nah ya. Wabika pendek lagi, yang panjang namut. Wa ilaika, ya langsung aja, wa ilaikal masir. Coba latihan kita baca sesuai dengan apa yang tertulis. 1, 2, 3. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Coba sendirian. 1, 2, 3.
Bagus. Jadi kembali kepada pembahasan tentang poin yang pertama tentang karunia Allah. Salah satu karunia Allah yang sifatnya rutin, yang sering kita lupakan adalah Allahumma bika amsayna wa bika asbahna. Yaitu diberi kesempatan oleh Allah bisa menjumpai waktu nopo sore, asbahna bisa menjumpai waktu pagi. Itu nikmat. Jadi ketika kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk ketemu dengan waktu pagi dan sore, itu artinya kita sedang dikasih kesempatan oleh Allah untuk menambah amalan. Alhamdulillah masih bisa hidup sampai sore ini, habis sholat asar. Pripun? Zikir. Alhamdulillah masih dikasih umur oleh Allah sampai menjumpai waktu pagi. Maka bersyukur dengan membaca apa? Zikir. Ya. Jadi ini adalah poin yang pertama, mengingatkan kita dengan nikmat-nikmat Allah sehingga kita terpacu untuk lebih banyak bersyukur. Yang kedua, poin yang disampaikan di dalam zikir ini adalah kekuasaan Allah. Apa Bu? Kekuasaan Allah. Dari mana kita ambil kesimpulan itu? Dari kalimat wabika nahya wabika namut. Dengan kekuasaanmu lah ya Allah kami hidup, dan dengan kekuasaanmu lah kami mati. Ya. Hidup itu ada yang sifatnya memang betul-betul hidup, sebelumnya berada di perut ibunya, terus terlahir ke muka bumi, berarti muncul kehidupan atau manusia baru. Ini hidup. Atau juga hidup itu bermakna bangun. Bangun dari apa? Tidur. Bangun dari tidur. Bayi terlahir ke muka bumi dengan kekuasaan Allah. Manusia bangun dari tidur juga dengan kekuasaan Allah. Oke, sekarang kita pindah mati. Kami mati. Mati ini juga bisa bermakna mati dalam arti menghembuskan nafas terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wafat. Atau mati itu juga bisa bermakna tidur. Ya. Makanya coba ketika kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Coba kalau jenengan lihat terjemahan dari doa ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Berarti pas tidur tadi kita apa? Mati. Kenapa kok tidur itu dikatakan mati? Karena orang yang tidur memang mirip dengan orang yang mati. Miripnya di mana, Bu? Sama-sama tidak mendengar, sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak mengetahui apa yang terjadi di sekelilingnya. Apalagi seandainya memang tidurnya betul-betul apa? Pules. Ya. Nanti anak lindu ya ratangi. Ya, ada gempa bumi sampai enggak bangun. Ada sebagian orang dan itu enggak baik, Bu. Ya.
tidur jenis seperti itu tidak baik. Ya. Makanya posisi tidur pun juga diatur oleh siapa? Rasulullah SAW. Gimana Bu? Posisi yang ideal gimana tidur? Miring ke kanan. Betul, miring ke kanan. Posisi yang dilarang sama Nabi apa? Tengkurap. Tengkurap. Karena posisi tidur tengkurap itu salah satu posisi yang membuat orang jadi susah bangun. Dan di kemudian hari oleh para pakar kesehatan dikatakan itu posisi yang sangat tidak menyehatkan untuk organ dalam tubuh manusia. Dan posisi tidur miring kanan itulah posisi yang lebih mudah dibangunkan. Dan oleh para pakar kesehatan dikatakan bahwa itulah posisi yang paling sehat untuk organ dalam tubuh manusia. Bukan miring kiri, bukan terlentang, tapi miring kemana? Kanan. Kembali kepada kekuasaan Allah dalam menghidupkan dan mematikan. Jadi hidup itu bisa berarti lahir. Makanya coba setiap hari berapa orang bayi yang lahir ke muka bumi. Ribuan bayi lahir setiap hari. Kemudian berapa miliar manusia yang bangun tidur setiap hari. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah lupa untuk melahirkan, membuat bayi itu lahir pada waktunya, dan tidak pernah lupa untuk membuat orang bangun pada waktunya. Coba saya tanya sama jenengan, ada berapa ribu bayi yang lahir, ada berapa miliar manusia yang bangun dari tidurnya. Itu semua dengan kekuasaan Allah. Wong saya sama jenengan aja Bu, kalau dimintai tolong sama orang lain, tolong ya nyong digugah jam semene, tolong saya dibangunkan jam sekian. Pernah nggak jenengan lupa? Pernah atau tidak? Sering. Wong dewek ya keturun, kitanya yang disuruh bangunin malah tidur. Allah nggak pernah lupa. Allah juga nggak pernah lupa untuk membuat bayi itu lahir pada waktunya. Coba bayangkan seandainya Allah lupa. Nanti 11 bulan misalnya, sampai 12 bulan misalnya lupa. Alhamdulillah Allah nggak pernah lupa. Ya. Dan nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Ini menunjukkan betapa hebat dan besarnya kekuasaan sinten? Allah. Mematikan juga demikian. Allah mematikan berapa ratus ribu manusia. Ada yang dimatikan secara serentak dengan cara ditimpakan musibah, bencana alam yang besar, gunung meletus, terus apa lagi Bu? Tsunami, gempa bumi. Ada yang oleh Allah serombongan manusia diwafatkan dalam waktu yang bersamaan. Ada yang dibikin oleh Allah wafatnya berurutan. Dan ada yang berurutannya Masya Allah menit per menit. Ada yang urutannya jam per jam. Ada yang urutannya hari per hari. Sekarang ayahnya meninggal, besok ibunya, besok ini. Itu dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kekuasaan Allah. Matinya manusia, dicabutnya nyawanya dengan kekuasaan Allah. Begitu pula tidurnya manusia juga dengan kekuasaan Allah. Apa mesti kalau jenengan sudah berbaring di atas kasur langsung tidur? Mesti no mboten? Mboten. Pernah nggak jenengan sudah mapan di atas kasur kok nggak bisa tidur-tidur? Pernah? Pernah apa sering? Berarti itu dengan kekuasaan Allah. Kita bisa tidur dengan kekuasaan Allah.
Sehingga kita diperintahkan untuk baca doa. Apa doa mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Subhanallah, lagi-lagi Bu, doanya juga seperti itu. Bismika Allahumma, ya Allah, dengan namamu, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Mau tidur kok bacanya nopo? Mati dan hidup. Ya. Karena memang tidur itu mirip dengan apa? Mati. Dan tidak sedikit juga orang yang tidur terus nopo? Bablas. Meninggal dunia. Begitu dibangunkan ternyata sudah tidak bernafas. Ada juga orang yang seperti itu. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Nah, kekuasaan Allah yang luar biasa ini diharapkan bisa menumbuhkan di dalam hati kita pengagungan kepada Allah. Setelah kita mengagungkan Allah, terus kita sebagai manusia yang super lemah ini berusaha untuk rendah hati. Tidak sombong. Karena kekuasaan dan kemampuan kita sangat terbatas. Sedangkan kekuasaan dan kemampuan Allah tidak ada batasnya. Lantas apa alasannya kita bersikap sombong? Nah, ini poin yang kedua. Wabika asbahna wabika nahya wabika namut. Poin yang terakhir adalah tentang hari kiamat. Itulah kandungan dari zikir bacaan yang potongan terakhir, wa ilaikal masir, dan hanya kepadamulah kami kembali. Kapan? Ketika nanti hari kebangkitan. Bangkit dari mana, Bu? Bangkit dari kuburan. Jangan pernah berpikir bahwa setelah kita mati dan masuk ke kuburan, urusan selesai. Enggak. Orang-orang yang bunuh diri, mereka pikir begitu mati urusan apa? Selesai. Oh enggak. Justru habis itu akan muncul masalah yang lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena saat itulah ketika dibangkitkan dari kuburan, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang pernah kita kerjakan. Dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa berbuat anu? Kenapa tidak berbuat anu? Kenapa menggunjing tetangga? Kenapa tidak sholat? Kenapa belum menutupi aurat? Kenapa pakai jilbabnya kalau kapan? Pas ngaji tok nyapu rumah, nopo? OT. Ya. Kenapa pakai jilbabnya hanya ketika berangkat ke masjid? Ketika menghadiri pengajian, begitu nyapu halaman rumah, terus jilbabnya dilepas. Itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak ada pertanggungjawabannya. Ayat yang sering kita dengar, nopo? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan apapun yang kita kerjakan, walaupun hanya sebesar debu, itu akan kita dapatkan balasannya. Jadi panjenengan jangan pernah merasa isin, malu,
Ada kotak infak cuma bisa ngisi 2.000 perak. Bisanya berapa? Kita kerahkan, kita infakkan. Karena sekecil apapun infak yang kita kerjakan, yang kita berikan, itu kita akan mendapatkan balasannya. Dan jangan meremehkan amalan walaupun itu kecil. Kalau ikhlas itu dahsyat. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Kata Nabi SAW, lindungi tubuhmu walaupun lindungi tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan infak kurma separuh. Kenapa Bu? Kurma separuh. Ya. Kurma bukan 1 biji, cuma separuh. Kalau kurma harganya misal ya, sebiji itu 1.000 perak, berarti separohnya berapa? 500. Mendoan sekarang berapa? Berapa? 1.000. Ya wis mendoan separoh. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun kecil. Yang penting ikhlas. Ya, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Kata ulama kita, betapa banyak amalan yang kelihatan kecil tapi pahalanya besar gara-gara niat yang ikhlas. Ya. Ya wis lah ngesuk nyong gawane 500 baik. Ya bukan kayak gitu, ya. Kalau yang kecil aja bisa besar, apalagi yang besar kalau ikhlas, ya. Termasuk juga balasan itu akan didapatkan dari perbuatan yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu kebaikan. Sebaliknya dosa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Syarra, keburukan, dosa, maksiat. Sekecil apapun itu akan kita pertanggungjawabkan. Walaupun mungkin jenengan cuma WA-an, ya, jenengan cuma WA-an sama lawan jenis, dan itu nggak ada keperluan apa-apa, hanya merintis CLBK. Nah, CLBK Bu, cinta lama bersemi kembali, ya, ketemu dengan mantan nopo pacar ketika SMA, WA-an, padahal jenengan sudah punya pasangan yang sah. Itu walaupun kelihatannya remeh, itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat hari kiamat ini, efeknya kita menjadi lebih semangat beramal, kemudian berupaya keras menghindari perbuatan dosa. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, siapakah mukmin yang paling cerdas? Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lahu isti'dada. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kematian tersebut. Hadis riwayat Al-Bazzar dan isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Masih tersisa waktu sekitar 1/4 jam. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini yang semoga memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Baik pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bertanya, baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang sudah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hamba Allah dari Kebumen ingin izin bertanya. Ada orang yang bertanya kepada saya tentang hari baik
bulan baik dan tanggal baik untuk pernikahannya. Saya bilang semua hari tanggal baik karena saya nggak ingin ada anggapan hari atau tanggal jelek dalam Islam. Bagaimana Ustadz menentukan tanggal dan bulan untuk menikah? Syukron jawabannya Ustadz. Ya, pertama jawaban Anda semua hari baik, ya, semua bulan baik, semua tanggal baik, itu benar, ya, karena memang waktu atau hari atau tanggal itu yang menciptakan siapa? Allah, ya. Jadi kebaikan itu bukan kembali kepada hari atau tanggal, tapi kembali kepada apa yang kita lakukan di hari dan tanggal itu. Saya ulangi, kebaikan itu bukan ditentukan hari atau tanggal, tapi kebaikan hari itu ditentukan apa yang kita lakukan di hari dan tanggal itu. Sehingga kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, hari itu adalah hari yang baik buat kita. Tanggal itu adalah tanggal yang baik buat kita. Sebaliknya, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, maka hari itu, tanggal itu hari yang buruk buat kita. Karena saat itu kita isi dengan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih buruk dibandingkan seorang hamba yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana menentukan hari dan tanggal pernikahan? Sesuai dengan kondisi aja. Disepakati antara mempelai laki-laki dan perempuan. Mempelai putra, mempelai putri, sepakati. Sesuai dengan kesibukan masing-masing. Jadi menentukan tanggal pernikahan itu bukan dengan mencari di primbon, ya, disesuaikan dengan weton, bukan. Tapi sesuai dengan kondisi Anda saat itu kosong atau tidak, ada tugas atau tidak. Kemudian juga disesuaikan dengan penghulunya. Penghulunya bisa enggak hari itu, ya. Jadi menentukannya adalah dengan dimusyawarahkan melihat kesempatan atau kesibukan masing-masing. Ya, silakan. Ya, kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz dari pendengar dan juga pemirsa Roja TV yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah mau bertanya, sebelum tidur saya selalu membaca doa dan juga berusaha tidur menghadap kanan. Tapi di tengah malam saya bermimpi buruk dan terbangun dengan posisi tidak menghadap kanan. Apakah ada doa khusus Ustaz untuk supaya tidak bermimpi buruk dan bagaimana cara supaya posisi tidur tidak berubah? Ya, yang pertama supaya nggak mimpi buruk bagaimana? Doa yang Anda sudah rutinkan diteruskan. Kemudian ada beberapa surat-surat, ya, ada beberapa surat-surat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam sebelum tidur. Ya, itu Anda baca. Ya, itu Anda baca. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk mengurangi peluang mimpi buruk atau celah kemungkinan mimpi buruk. Ya, ada ayat kursi, ada Al-Ikhlas, ada Al-Falaq, ada An-Nas. Ya, ada beberapa surat-surat yang lainnya. Alhamdulillah saya sudah kumpulkan dalam buku yang mudah-mudahan bisa segera terbit. Ya, baru selesai diedit beberapa hari yang lalu. Judulnya adalah Surat dan Ayat Al-Quran Pilihan. Ya, surat dan ayat Al-Quran Pilihan. Jadi di buku itu kami membawakan suratan dan ayat-ayat yang oleh Nabi SAW dianjurkan untuk dibaca di momen-momen tertentu. Ya, kalau bangun pagi misalnya, atau bangun malam-malam misalnya, terbangun di malam hari, ayat apa yang
diajarkan oleh Nabi untuk dibaca. Ketika bangun pagi, ayat apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Ketika zikir pagi, habis subuh, apa yang dianjurkan untuk dibaca. Ketika sholat Jumat, apa yang seyogyanya dibaca. Dan macam-macam. Ya, momen-momen itu saya bawakan. Ya, ketika Idul Fitri, ketika khutbah, ketika sholat Id, itu apa suratan yang dibaca. Ketika sholat witir, apa yang dibaca. Pendek kata, saya berusaha untuk membawakan dalam buku itu apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dari surat-surat atau ayat-ayat Al-Quran. Anda nanti mudah-mudahan bisa membaca buku itu. Ini adalah bacaan yang menghindarkan seseorang dari mimpi buruk. Kemudian bagaimana caranya supaya nggak berubah posisinya? Ya kalau orang sudah tidur ya sudah di luar nopo. Sudah di luar kesadaran. Ya enggak apa-apa kalau misalnya kemudian Anda tidur awalnya menghadap ke kanan, terus begitu bangun ternyata sudah nopo terlentang atau menghadap ke kiri, tidak apa-apa, itu di luar kesadaran kita. Tapi kalau kemudian nyadar, ya nyadar, bangun nyadar posisinya nggak menghadap kanan, ya sudah tinggal diubah aja menghadap ke kanan dan lanjut tidurnya. Kecuali kalau sudah masuk waktu subuh, jangan dilanjut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Boyolali yang bertanya, adakah doa khusus untuk suami yang sudah meninggal dan amalan yang bermanfaat bagi suami untuk suami saya yang sudah meninggal? Syukran Ustaz. Doa khusus setahu kami tidak ada. Ya doa umum aja. Allahumma gfir lahu, terus apa? Warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya. Ini doa yang bisa dibaca untuk siapapun orang yang meninggal, yang kita sayangi, ya, keluarga-keluarga dekat kita, suami, istri, anak, ya, bisa membaca doa tersebut. Kalau amalan khusus, sedekah, ya, Anda bisa sedekah atas nama suami Anda. Maksudnya Anda bersedekah dengan niat, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah dari suami Anda. Termasuk juga menyambung silaturahim, ya, menyambung silaturahim, ya, dengan kerabat yang merupakan yang dahulunya disambung oleh suami Anda. Namun dalam hal ini juga harus diperhatikan batas-batas syariat. Ya, kalau memang itu bukan mahram Anda, ya diperhatikan batas-batas syariatnya. Bisa juga itu disambung oleh anak Anda, ya, misalnya itu bapak-bapak, ya anak Anda yang Anda perintahkan untuk bersilaturahim atau berkunjung kepada teman dari suami Anda, itu juga bisa. Anda yang nyuruh, Anda dapat pahala, ya, Anda yang nyuruh, Anda dapat pahala, ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bandung yang bertanya, pertanyaan maaf di luar tema Ustaz. Jika seorang istri berhutang tanpa sepengetahuan suami, apakah suami wajib ikut membayarnya? Terima kasih Ustaz. Pertama itu utang untuk kepentingan siapa, ya? Kalau itu untuk kepentingan pribadi istri, ya, untuk kepentingan pribadi istri, ya kewajiban utamanya ada pada istri. Tapi kalau misalnya utang itu untuk kepentingan bersama, untuk makan misalnya, ya, suami lagi Allah menakdirkan, qadarullah, rizkinya lagi kurang lancar, kemudian nggak ada bahan makanan di rumah, terus istri inisiatif untuk berhutang ke warung tetangga misalnya, hutang beras atau yang semisalnya untuk kepentingan bersama, maka ya suami semestinya dia punya tanggung jawab di situ.
Ya. Jadi tergantung untuk kepentingan siapa, kepentingan pribadi istri, ya, atau untuk kepentingan bersama. Ya. Kalau misalnya itu untuk kepentingan pribadi istri, Ustaz, apakah suami juga baiknya bayar? Ya kalau memang suami mampu, baik bayar, sambil menasehati istri supaya tidak gampang-gampang ngutang, apalagi untuk keperluan-keperluan yang tidak terlalu mendesak. Ya, jangan apa-apa kredit, ya. Akhirnya bulanan yang diberikan oleh suami habis untuk nopo? Bayar kredit. Latihan, ya. Latihan untuk mengekang keinginan yang tidak penting, ya. Apalagi di zaman ini penawaran-penawaran di media sosial itu sangat menggiurkan. Ya, di situs-situs belanja di internet itu mereka nggak terlalu mikir Anda itu perlu atau tidak dengan barang yang dia tawarkan. Mereka nggak mikir. Mereka mikirnya bagaimana dapat duit yang banyak. Sehingga orang-orang yang kerjaannya setiap hari buka situs, ya, belanja, ya macam-macam lah, situs belanja kan macam-macam, ada Shopee, ada apa lagi, Lazada, ada apa lagi. Saya berapa kali disuruh oleh anak untuk buka install itu, sampai sekarang nggak mau saya install karena ya penawaran-penawaran itu kadang-kadang membuat sesuatu yang kelihatannya nggak penting jadi kelihatan apa? Penting. Sesuatu yang kelihatannya nggak butuh jadi butuh. Ya. Atau situs apapun lah, nggak harus situs-situs yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau setiap hari kegiatan rutinnya buka HP itu adalah membuka situs-situs tadi, ya mesti boros. Ya. Kenapa? Karena manusia itu memang punya tabiat kepenginan. Sesuatu yang nggak mendesak banget misalnya. Tahu-tahu ada notifikasi pemberitahuan ada promo, ya, promo baju misalnya. Kemudian ini bagus nih, bilang sama bapak, Pak, ini dong tolong belikan baju ini. Loh, kan udah punya Bu, warnanya beda. Loh kan sama-sama hijau. Enggak, ini kan hijau Tosca. Kalau yang kemarin hijau lumut. Aduh, ini gara-gara suka buka-buka yang kayak gitu. Kalau nggak perlu nggak usah buka. Jadi buka situs belanja itu kalau memang lagi nyari sesuatu. Ya misal ibu pengen ganti panci misalnya. Ingin ganti apa? Panci. Pancinya sudah bolong berkali-kali ditambal. Bolong sini, tambal, pindah sini. Sampai wis tambalnya nganti penuh. Wis ora bisa ditambal maning ya misal. Akhirnya jenengan pengen beli panci baru, tapi pengen nyarinya di online. Baru jenengan buka nyari panci. Tapi kalau misalnya nggak mau nyari apa-apa, ngapain buka situs-situs itu? Hiburan nggak tahu akan duit. Ya, sing mumet siapa? Bojone. Ya. Ini baru dikasih bulanan kemarin segini kok sudah habis, ya. Latihan untuk mengekang keinginan yang tidak mendesak. Wallahu taala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.